Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tentang analisis aspek pasar dan SWOT. Itu pada bab 2. Terlebih dahulu kami akan memperkenalkan nama-nama kelompok kami yang beranggotakan 5 orang. Yang pertama yaitu saya sendiri, Aulia Ilham, sebagai moderator. Ada rekan saya yaitu Agus Dermawan, Haris Haryadi Marza, Lisa Noviatri, dan Suci Rahmi. Baik, langsung saja kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Kepada Lisa, dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator atas kesempatannya. Baik, langsung saja masuk ke bahan presentasi dari bab 2, analisis aspek pasar dan SWOT. Yang pertama, gambaran umum prospek pasar dan produk. Secara geografis, Provinsi Sumatera Barat terletak garis 0054 lintang utara sampai dengan 30 derajat lintang selatan, serta 980 36 sampai 10 53 bujur timur, dengan luas wilayah 42.297.030 km. Sumatera Barat memiliki banyak objek wisata menarik untuk dikunjungi yang tersebar di 19 kabupaten atau kota. Suku asli yang mendiami Sumatera Barat adalah suku Minangkabau dengan adat Melayu yang sangat kental, serta sebagian besar penduduknya mayoritas beragama Islam. Kabupaten Solok memiliki objek wisata yang menarik. Berikut beberapa objek wisata di Kabupaten Solok yang dekat dengan rencana tempat pembangunan hotel kami, yaitu The Mir View Hotel. Yang pertama, Kebun Teh Alahan Panjang. Yang kedua, Puncak Bukit Cambai. Yang ketiga, Danau di Atas, Danau di Bawah. Selanjutnya, tinjau umum kawasan Alahan Panjang. Kabupaten Solok terletak di Provinsi Sumatera Barat. Kabupaten Solok dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang pembentukan daerah otonom. Kabupaten dalam lingkungan daerah Provinsi Sumatera Tengah. Wilayah Kabupaten Solok bagian utara berbatasan dengan Kabupaten Tanah Datar. Bagian timur berbatasan dengan Kota Sawah Lunto. Bagian selatan berbatasan dengan Kabupaten Solok Selatan. Dan bagian barat berbatasan dengan Kota Padang dan Kabupaten Pesisir Selatan. Kabupaten Solok terdiri dari 14 kecamatan dengan 74 nagari dan 414 jorong. Selanjutnya ke pendudukan. Jumlah penduduk di Kabupaten Solok di tahun 2009 sampai tahun 2014 mengalami kenaikan, yaitu dari 355.706 jiwa menjadi 361.095 jiwa. Selanjutnya kebudayaan. Sebagai bagian dari ranah Minang, kebudayaan yang ada di Kabupaten Solok tidak terlepas dari pengaruh kebudayaan Minang, di mana sifat-sifat kebudayaan dan adat istiadat masih sangat diperhatikan oleh masyarakat sekitar. Masyarakat Kabupaten Solok memiliki kultur budaya yang unik dalam mengatur kehidupan. Sebagai orang Minang, masyarakat Kabupaten Solok masih tetap memegang sistem matrilinear atau sistem kekerabatan menurut garis keturunan. Selanjutnya ke pariwisataan. Brand pariwisata Kabupaten Kabupaten Solok merupakan kristalisasi dari karakter dan ciri khas yang selalu melekat di keseharian masyarakatnya.
Sebagian orang Minang, masyarakat Kabupaten Solo masih tetap memegang matrilineal, sistem dan sistem kekerabatan bergaris keturunan ibu. Selanjutnya, analisis pasar. Di Kabupaten Solo, wisata yang menjadi salah satu tempat persinggahan bagi pengendara yang menempuh perjalanan jauh di waktu peristirahatan di Kabupaten Solo masih pasti mereka membutuhkan sesuatu untuk refreshing pikiran. Maka keberadaan objek wisata di daerah Lembah Gumanti seperti kebun teh, danau di atas, danau di bawah, kebun stroberi menjadi tempat untuk refreshing bagi pengendara yang melalui daerah Lembah Gumanti, Alahan Panjang, Kabupaten Solo. Dari situasi dan kondisi di atas, dapat disimpulkan bahwa penginapan mempunyai peluang untuk berkembang di sekitaran daerah Lembah Gumanti, Alahan Panjang, Kabupaten Solo. Letaknya yang vital dilalui pengendara dan akses ke objek wisata yang tidak terlalu jauh untuk dijangkau menjadi daya tarik untuk para pengendara yang ingin menyegarkan pikiran dari perjalanan yang sudah ditempuh. Selanjutnya, kondisi lokasi. Letak proyek pembangunan penginapan atau hotel yang dinamakan The Mirview Hotel terletak di daerah yang strategis, yaitu di Kecamatan Lembah Gumanti, Danau Kembar, Alahan Panjang, Kabupaten Solo, Provinsi Sumatera Barat. Lokasi yang sering dilalui oleh pengendara yang menempuh perjalanan jauh, selain itu lokasi ini dekat objek wisata atau Danau Kembar. Penggunaan lahan exciting. Penggunaan lokasi untuk membangun The Mirview Hotel ini adalah dengan menggunakan aset investasi, yang mana luas lahan tersebut adalah 5.000 meter per kubik. Sebagai informasi tambahan, berdasarkan ketentuan dari pemerintah Kabupaten Solo, dalam hal ini diketahui bahwa harga meter dari lahan tersebut adalah 500.000. Selanjutnya, aksesibilitas. Seperti yang sudah disebutkan di atas, bahwa lokasi The Mirview Hotel sangat strategis. Lokasi yang berada di Kecamatan Lembah Gumanti, Danau Kembar, Alahan Panjang, Kabupaten Solo, Sumatera Barat. Lokasi yang sering dilalui pengendara yang menempuh perjalanan jauh. Dengan demikian, lokasi proyek yang strategis yang perlu dilakukan pengendara hanya merapikan kendaraannya di depan hotel. Selanjutnya bisa menikmati pelayanan yang diberikan oleh The Mirview Hotel. Terlebih lokasi yang dekat dengan tempat wisata, seperti wisata Danau Kembar. Baiklah, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Lisa. Selanjutnya penyampaian materi akan disampaikan oleh Agus kepada Agus di Baiklah, terima kasih kepada moderator. Saya akan melanjutkan presentasi dari Lisa. Yang selanjutnya itu pengertian permintaan. Dari segi permintaan, ada beberapa hal yang harus disajikan ketika menganalisis. Hal yang harus diperhatikan dalam analisis permintaan adalah yang pertama, jumlah pengendaraan atau wisatawan Kabupaten Solo. Yang kedua, rata-rata tamu menginap. Yang ketiga, volume wisatawan pada musim-musim tertentu. Yang keempat, perkembangan keadaan pasar. Yang kelima, pasar sasaran. Yang selanjutnya, pasar aktual. Yang terakhir itu kemungkinan adanya pasar baru. Selanjutnya, pengertian penawaran. Berbeda dengan penyajian data yang berdasarkan kepada penawaran, dalam hal ini dapat disajikan merupakan penawaran dari bidang akomodasi, yang mana dapat dinilai dari 3 segi yang berbeda, yaitu kuantitatif. Yang pertama yaitu kuantitatif, itu menganalisa kapasitas global, jumlah kamar yang tersedia, serta pengembangannya. Yang kedua, kuantitatif menganalisa berdasarkan beberapa kriteria. Yang ketiga, lokasi. Selanjutnya, analisa permintaan. Melihat potensi pasar yang di wilayah Kabupaten Solo, khususnya di sekitaran Kecamatan Lembah Gumanti, dapat dikatakan cukup menjanjikan. Tetapi penelitian itu tidak dapat dikatakan final tanpa adanya analisa permintaan. Berdasarkan data dari situs resmi Badan Statistik Sumatera Barat mengenai wisatawan Kabupaten Solo adalah sebagai berikut.
pada tahun 2010 jumlah wisatawan 3.769.844 jiwa. Itu perkembangan yang sangat baik, yang sangat pesat, yaitu sampai 2019 yaitu 4.732.235 jiwa. Jumlah wisatawan di Kabupaten Solo rata-rata meningkat setiap tahunnya. Hal ini terjadi karena semakin banyaknya wisatawan yang tertarik untuk berkunjung ke Kabupaten Solo. Yang itu tabel kedua yaitu proyeksi wisatawan Kabupaten Solo. Yang pada tahun 2017 jumlah wisatawan 5.490 jiwa, yaitu pertumbuhan sebesar 7%, sampai yang dikemungkinkan pada 2030 yaitu 8.001.067 jiwa, yaitu perkembangannya dari 5% dari per tahunnya. Dengan jadwal pengendaraan yang rata-rata membutuhkan waktu istirahat lebih kurang, memicu para pengendara lebih istirahat di pinggiran jalan daripada menyewa hotel. Analisa penawaran. Setelah melakukan analisa permintaan, maka selanjutnya yang kami lakukan adalah penawaran. Analisa ini digunakan untuk mengetahui kondisi wilayah Kabupaten Solo, khususnya daerah Kecamatan Lembah Gumanti, dalam memberikan penawaran bagi pengendaraan yang melakukan perjalanan jauh. Yaitu ada tabel ketiga, yaitu penginapan di sekitar lokasi hotel yang disajikan kompetitor. Nama penginapan itu adalah Alahan Panjang Resort yang berlokasi di Alahan Panjang Lembah Gumanti, Solo. Yang kedua, Villa Puncak Kayu, lokasi yaitu Alahan Panjang Lembah Gumanti, Solo. Yang ketiga ada Grand Hill Hotel yang tepat pada lokasi Alahan Panjang Gumanti, Solo. Yang selanjutnya, analisa hubungan permintaan dengan penawaran. Setelah melakukan analisa permintaan dan penawaran, maka dapat dilakukan analisa hubungan antara permintaan dan penawaran. Analisis ini dilakukan untuk mengetahui permintaan jumlah kamar untuk masa yang akan datang, di mana akan dijelaskan sebagai berikut dengan tabel 4, yaitu tingkat hunian kamar. Yaitu Alahan Panjang Resort, jumlah kamar yaitu 26 kamar, rata-rata kamar hunian yaitu terjual 35%. Rata-rata permintaan per malam yaitu 20. Yang kedua, Villa Puncak Kayu, jumlah kamar 4, rata-rata hunian yaitu 50%. Yang rata-rata permintaan per malam yaitu 3. Grand Hill Hotel, jumlah kamar yaitu 28 kamar. Rata-rata hunian per tahun yaitu 70%. Rata-rata permintaan per malam yaitu 23 kamar. Dari keseluruhan kegiatan analisis hubungan permintaan dan penawaran dapat diketahui bahwa di daerah Kecamatan Lembah Gumanti, Alahan Panjang, Kabupaten Solo, usaha akomodasi masih memiliki peluang untuk didirikan. Hal ini terbukti dengan adanya peningkatan jumlah permintaan kamar setiap tahunnya, yang menandakan bahwa akomodasi akan terus dibutuhkan dan berkembang. Yang selanjutnya itu pesaing. Jika kita lihat sekitar lokasi proyek The Mir View Hotel, Alahan Panjang ini adalah terdapat bangunan hotel yaitu Grand Hill Hotel yang memiliki fasilitas parkir inap. Villa Puncak Kayu Putih, Alahan Panjang Resort, hotel dan penginapan ini selanjutnya akan menjadi acuan untuk pembangunan fasilitas operasional The Mir Hotel Alahan Panjang. Itu produk. Yang selanjutnya itu produk lahan kosong yang berada di daerah Kecamatan Lembah Gumanti akan dibangun hotel dengan luas total area yang dibangun 5.000 meter kubik, direncanakan meter persegi. Direncanakan hotel ini memiliki 80 kamar dengan penjelasan bangunannya yaitu basement, parkir area, yaitu yang selanjutnya itu ground atau lantai 1, yaitu terdapat lobby, front desk, office IT, office FB, restoran, kitchen, office sales, marketing, and office general manager.
Selanjutnya lantai 4 itu terdapat 17 kamar super room, 15 deluxe room. Lantai kelima yaitu 5 superior room, 15 deluxe room, dan pantry HK. Lantai 6 yaitu suite room dan 1 suite room. Lantai 7 yaitu swimming pool, bar atau lounge. Selanjutnya harga yang ditawarkan di Demir View Hotel ini cukup bervariasi tergantung dari tipe kamar yang disewakan. Perbedaan harga yang bervariasi tersebut ditinjau dari pelayanan fasilitas kamar, serta besar kecil ruang kamar. Standar room biasanya dihargai kamar sebesar 425.000 per malam. Yang selanjutnya itu superior room, harga kamar 525.000 per malam. Yang deluxe room memiliki harga 725.000 per malam. Suite room harga kamar itu 1.250.000 per malam. Suite room yaitu harga kamar 1.550.000 per malam. Baiklah, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih pada Agus. Selanjutnya pada Suci, dipersilahkan untuk melanjutkan penyampaian materi. Terima kasih kepada moderator. Saya akan melanjutkan penjelasannya. Promosi. Dalam mempromosikan usaha ini, melakukan berbagai cara antara lain sebagai berikut. Yang pertama, melakukan publikasi secara reguler melalui media massa, contohnya seperti majalah, radio, dan koran. Yang kedua, membuat dan membagikan brosur atau flyer hotel kepada target pasar dan juga tempat-tempat seperti kafe, kampus, dan tempat wisata lainnya. Yang ketiga, membuat paket-paket promosi produk dan fasilitas hotel sebagai promosi perkenalan. Yang keempat, mempromosikan semua produk secara online melalui Global Distribution System atau GDS atau online travel agent. Yang kelima, mempromosikan semua produk dan fasilitas hotel dengan menggunakan sosial media seperti Instagram dan Facebook. Segmentasi pasar. Yang pertama, segmenting. Segmentasi pasar dari usaha perhotelan Demir View Hotel adalah diperuntukkan bagi tamu-tamu yang berasal dari kalangan menengah yang mana hal ini ditinjau target pasar dari Demir View Hotel antara lain ditujukan kepada wisatawan domestik maupun mancanegara yang ingin berkunjung ke objek-objek wisata yang di Kabupaten Alahan Panjang maupun untuk tujuan transit. Selain itu juga tamu-tamu yang berasal dari instansi pemerintah dan perusahaan wisata yang sedang melakukan perjalanan bisnis di Kabupaten Alahan Panjang. Yang ketiga, positioning. Demir View Hotel memiliki cita-cita yang tinggi di mana kepuasan dan kenyamanan tamu adalah prestasi tertinggi hotel. Layanan dan fasilitas-fasilitas terbaik yang diberikan oleh hotel untuk para tamu agar tamu merasakan suasana yang hangat, santai, dan modern. Selanjutnya, analisis SWOT. Berdasarkan aspek-aspek di atas, maka dapat dialihkan analisis SWOT untuk menilai faktor-faktor yang memiliki pengaruh terhadap pengembangan hotel. Faktor yang menjadi keunggulan harus dioptimalkan, sedangkan faktor yang menjadi kelemahan dan dieliminasi sehingga tidak memberikan pengaruh buruk. Hasil analisis SWOT akan diuraikan dalam sebagai berikut. Yang pertama, strength, yaitu konsep hotel yang belum ada di Kabupaten Alahan Panjang. Kedua, akses yang mudah. Yang ketiga, lokasi dekat dengan objek wisata seperti Danau Kembar, Kebun Teh, dan Puncak Gobah. Selanjutnya, weakness, yaitu kelemahan yang pertama jauh dari pusat pembelanjaan modern seperti mall. Yang kedua, tidak adanya transportasi umum. Yang ketiga, opportunity,
Yang pertama, banyaknya wisatawan mancanegara dan wisatawan domestik yang berkunjung ke Kabupaten Alahan Panjang, khususnya untuk berlibur. Masih sedikitnya hotel di sekitar lokasi tersebut, sehingga besar peluang untuk meningkatkan okupansi. Yang terakhir yaitu treat, lokasi terletak di tepi Danau Kembar, sehingga ada kemungkinan untuk rawan bencana. Banyaknya kompetitor hotel yang berdekatan dengan lokasi berdirinya hotel tersebut. Strategi pemasaran. Strategi pasar berdasarkan analisis SWOT antara lain yaitu memperindah arsitektur gedung sehingga menarik market, melakukan publikasi secara reguler di media massa, mempromosikan semua produk secara online melalui media sosial, menyediakan jasa tour guide daerah tujuan wisata, menyediakan free shuttle bus, dan ke Bandara Internasional Minangkabau. Yang kedua, WO strategi, menyediakan harga khusus bagi company atau government yang telah melakukan kontrak agreement, dan melakukan promosi semua produk secara online. Selanjutnya, estate strategi, melakukan advertising yang baik dan membangun shelter titik kumpul bencana. WT strategi, melakukan advertising yang baik melalui iklan reklame maupun media sosial, dan memberikan fluktuasi room rate berdasarkan demand. Keputusan strategi, melihat kondisi usaha yang baru akan didirikan dengan pesaing dengan usaha-usaha lain yang sejenisnya yang telah lama bersaing. Maka digunakan beberapa strategi untuk menjangkau segmen pasar yang menjadi target strategi yang digunakan, yaitu yang pertama strategi produk. Strategi ini dipilih karena produk kami berbeda dengan yang ada di pasaran. Dasar strategi ini adalah usaha dalam meningkatkan kualitas pelayanan. Strategi pendasaran kami yang usaha utama adalah peningkatan kualitas pelayanan dari segi produk, price di place. Spesifikasi dari ketiga aspek tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama produk, yang kedua harga, yang kedua strategi reaktif dan produktif. Strategi ini digunakan untuk menghadapi mereka yang telah menjadi market leader. Kami akan menggunakan strategi reaktif, yaitu mendekati jejak mereka yang telah menjadi market leader. Akan tetapi kami akan mengkomunikasikan dan strategi produktif yang selalu mencari terobosan baru dan mampu untuk bersaing. Yang ketiga, strategi promosi. Strategi promosi yang digunakan antara lain, yang pertama melakukan publikasi reguler di media massa, yang kedua menyebarkan flyer di kafe dan restoran, yang ketiga mempromosikan semua produk secara online. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Suci. Selanjutnya penyampaian materi akan disampaikan oleh Haris. Kepada Haris, dipersilahkan. Baiklah, teman-teman semua. Saya akan melanjutkan materi dari presentasi kelompok kami. Lanjutannya bab 3, aspek habis Zoom Mam. Alun lay. 10 menit lagi. Aspek hukum dan legalitas. Lanjut Aris, 10 menit lagi Aris. Badan hukum dan perusahaan. Setelah mempertimbangkan skala usaha dan juga tujuan pendirian perusahaan, juga berdasarkan Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata tentang tata cara pendaftaran usaha penyediaan akomodasi dan Peraturan Bupati Solok tentang pengelolaan usaha sarana kepariwisataan, yaitu bentuk badan usaha hotel dengan tujuan hotel ini yaitu sebagai fasilitas akomodasi dari suatu aktivitas bisnis dan berwisata demi meningkatkan pendapatan daerah setempat. Adapun tahapan tersebut secara singkat
secara singkat meliputi melalui surat keputusan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia SK Kemenkumham. Prosedur pendirian PT. Pertama, permohonan pendirian PT. Diajukan oleh suatu pendiri atau bersama-sama atau memberikan kuasa kepada orang lain untuk menghadap notaris dengan membawa kelengkapan data dan persyaratan yang dibutuhkan untuk dibuatkan akta pendirian perseroan terbatas. Kelengkapan data untuk membuat akta tersebut meliputi nama perusahaan, data lengkap nama pendiri perusahaan, yaitu KTP, tempat dan kebutuhan perusahaan serta alamat lengkap, besarnya jumlah modal perusahaan, data pemegang saham dan jumlah modal ditempatkan dan disetor, maksud dan tujuan perusahaan, data susunan pengurus, melampirkan KTP para pendiri perusahaan, melampirkan NPWP pengurus, surat kuasa apabila pendirian perusahaan dikuasakan. Kemudian anggaran dasar. Selain kelengkapan di atas, sebab PT diwajibkan mempunyai anggaran dasar dan mengenai apa saja yang harus dimuat dalam anggaran dasar telah diatur di dalam pasal 15 UU PT yang menyatakan nama dan tempat kedudukan perseroan, maksud dan tujuan serta kegiatan dan usaha perseroan, jangka waktu berdirinya perseroan, besarnya jumlah modal dasar, modal ditempatkan, dan modal setor, jumlah saham, klasifikasi saham, apabila ada jumlah saham untuk kegiatan klasifikasi, hak-hak yang melekat pada setiap saham dan nilai nominal setiap saham, nama jabatan dan jumlah anggota direksi dan dewan komisaris, kemudian penempatan tempat dan tata cara penyelenggaraan RUPS. Adanya tata cara pengangkatan, penggantian, pemberhentian anggota direksi dan dewan komisaris. Kemudian perizinan. Setelah mendapat legalitas perusahaan, maka selanjutnya untuk menjelaskan usahanya di bidang perhotelan, perusahaan harus mendapatkan perizinan yang terkait sebagai berikut. Pertama, harus adanya perizinan lahan. Kedua, surat izin usaha kepariwisataan SIUK untuk hotel dari bupati atau pejabat yang ditunjuk melampirkan. Ketiga, perizinan pembangunan hotel. Kemudian yang keempat, perizinan pengoperasian atau menjalankan hotel bila hotel setelah dibangun dan akan dioperasikan atau dijalankan, maka diperlukan surat izin tetap usaha hotel dengan melampirkan fotokopi KTP, pas foto pemilik, bukti kepemilikan perusahaan, bukti penguasaan atas tempat usaha perusahaan, fotokopi surat izin gangguan, studi kelayakan dan instansi terkait, bukti pelunasan pajak-pajak daerah. Kabupaten Solo untuk pengurusan perizinan di atas bisa dilakukan pada satu kantor, yaitu Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu atau BPMT 2T Kabupaten Solo. Baik, sekianlah presentasi dari kelompok kami, itu tentang materi analisis SWOT dan aspek hukum dan legalitas. Baik, terima kasih kepada penyaji yang telah menyajikan materi ini. Semoga dapat kita pahami semua. Sekian dari saya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.